Oke, Sip, sip. terima kasih Halo, kawan-kawan halo atas semuanya. halo. Terima kasih Mas Azul atas Ya, waktunya di sela-sela kesibukan dan terima kasih kawan-kawan oke. atas kedatangannya eh, dalam acara podcast Suara Masa Depan kali ini. Bintang tamunya adalah Mas Arief Zulkifli sebagai seorang veteran media yang sudah lama makan asam garamnya apa membela kebenaran. Eh, Tema yang kita bahas bersama Mas Azul adalah tentang kebenaran. Jadi selama ini di era yang post truth ini banyak sekali kebenaran ini dipertanyakan kan. Terus apa namanya? Di saat yang sama bias dan polarisasi di media maupun di masyarakat itu juga sangat besar sekali. Nah, kita akan membahas peran media ini dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran di masa ini dan di masa yang mendatang. Nah, ini sebelum sebelum ke sana trivianya Mas. Ini kan elitnya cebong sama kampret kan sekarang bersatu nih. Jadi oposisi utama ini sekarang adalah media. Bagaimana menurut Mas Azul dalam hal ini? Ya, ini bisa panjang ceritanya nih. Jadi, bersatunya dua elit tadi sebetulnya kan predictable ya, sangat bisa diperkirakan. Karena kalau lihat dari sejarah ke belakang, sejarah panjang ke belakang, itu mereka bukan dua orang yang tidak pernah bersatu. Di Pilkada DKI misalnya, Pak Prabowo jelas mendukung dan mensponsori majunya Jokowi sebagai kandidat waktu itu Gubernur DKI kan. Saya kira itu dan orang mudah lupa. Lalu kemudian uh, berseberangan dalam pemilu 2014, lalu 2019, dan kemudian akhirnya adalah mereka bersatu di dalam kabinet. Nah, apakah media memainkan peranan yang signifikan dalam uh, menjembatani atau apa ya, atau mendudukkan persoalan si jernih gitu? Saya harus katakan tidak selalu, tidak selalu. Dalam banyak kesempatan media juga masuk dalam perseteruan, tidak bisa keluar dan memandang persoalan dari sudut pandang yang lebih jernih, begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana peran media, saya kira harus dibahas media per media atau barangkali juga kelompok media per kelompok media, nggak bisa dijadikan satu, Mas Amin. Mhm. Oke. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang juga sangat besar ini di era Mm-mm. polarisasi dan bias yang sebegitunya gitu. Mm-mm. Apalagi ketika itu kemudian dicampur dengan politik. Itu kan apa namanya? Bagaimana sebuah media itu menjadikan agenda settingnya itu sebagai pilar demokrasi yang keempat. Itu menurut Mas Azul gimana caranya supaya media ini benar-benar menjadi pilar demokrasi? Oke, menjadi pilar demokrasi itu kan kalau si medianya menyadari bahwa dia mengemban satu tugas penting dari masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan publik untuk tahu. Jadi prinsip dasarnya adalah itu tadi, pemenuhan kebutuhan publik untuk tahu. Jadi agenda setting, kalau pertanyaannya agenda setting adalah agenda setting itu bisa tidak dalam kerangka memenuhi kebutuhan publik untuk tahu, tapi agenda setting untuk mencapai tujuan politik media gitu misalnya kan bisa begitu juga gitu. Nah sekarang saya mau diskusikan dari perspektif apa yang seharusnya. Nah dalam perpecahan masyarakat atau polarisasi masyarakat, kita di media mestinya mengambil posisi di mana ini bukan persoalan cebong atau kampret, ini persoalan kemanusiaan. Saya mau ambil contoh yang sederhana aja lah, yaitu penembakan 6 laskar FPI, gitu kan. Kalau dilihat dari perspektif perpecahan masyarakat, tentu saja ini beyond cebong kampret kan, karena FPI yang dulu mendukung Pak Prabowo-nya sudah masuk ke dalam pemerintahan, jadi sudah tidak relevan. Tapi mereka mengambil satu langkah tertentu atau sikap tertentu yang berseberangan dengan pemerintah.
Tentu saja dalam kacamata ini kita banyak tidak setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh FPI. Tapi begitu terjadi kekerasan terhadap 6 laskar FPI, maka media mestinya tidak seperti kebanyakan orang yang saya lihat adalah bertepuk tangan. Seolah-olah kekerasan itu dibolehkan terhadap mereka yang tidak suka atau terhadap mereka yang mereka tuding juga melakukan kekerasan. Jadi nggak bisa kekerasan dilawan dengan kekerasan, intoleransi dilawan dengan intoleransi, intoleransi harus dilawan dengan hukum, gitu. Sehingga yang dilakukan media dalam hal ini Tempo adalah mencari dan memastikan apa yang terjadi lewat liputan-liputan investigasi. Gitu. Tentu kami tidak sempurna, saya harus mengatakan itu, tapi paling tidak ada sebuah ikhtiar dan upaya yang dilakukan untuk membuat persoalan menjadi jernih. Nah, dalam konteks seperti ini, Mas Amin, kita menemukan fakta yang agak menggelikan sebetulnya. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, saya lupa, saya ingat betul ketika saya masih menjadi Pemret Tempo, itu kami didemonstrasi besar-besaran oleh FPI karena membuat sebuah kartun yang menurut mereka itu menghina Habib Rizik gitu. Itu sudah selesai, tapi dokumentasinya masih berlangsung, masih ada tuh di Facebook, tinggal buka aja atau di YouTube gitu. Tapi ketika kami membuat liputan-liputan tentang terhadap laskar FPI, saya mendapat begitu banyak apresiasi dari teman-teman baik anggota FPI maupun simpatisan. Bahkan beberapa pekan lalu di media sosial, di WhatsApp grup beredar foto bunga papan yang dikirimkan entah kepada siapa, tapi isinya adalah kepada Tempo atas liputan-liputannya selama ini dari FPI. Gitu. Jadi kan sebetulnya itu dua hal yang kalau dibaca dari perspektif cebong kampret atau perspektif masyarakat yang terbelah itu jadi sesuatu yang tidak konsisten gitu. Tapi ya itulah kenyataannya gitu, dan kami menerima itu sebagai sesuatu yang biasa saja ya gitu, Mas Amin. Jadi sebenarnya untuk jujur dan berintegritas itu musuhnya banyak. Jadi ada yang dulu pernah musuh kemudian bisa jadi kawan, dulu bisa jadi kawan yang karena kepentingannya sama jadi musuh. jadi musuh gitu-gitu ya. Ya betul, betul. Terus kemudian kalau menurut Mas Azul, batas ini kan gini ya, Tempo dulunya pernah dekat dengan misalnya Jokowi, terus kemudian sekarang sering mengkritik Jokowi gitu-gitu ya. Dalam banyak hal saya setuju itu bahwa sebagai pilar demokrasi keempat, kritik itu sangat perlu dari media, apalagi ketika para elit-elit politik ini yang katanya berseberangan sebenarnya di belakang layar itu teman-teman baik gitu. Temenan ya. Temenan. Tapi menurut Mas Azul, apa batas kritik media terhadap pemerintah itu? Ada batasnya nggak? Nah, ini menarik ya. Menurut saya media mesti menyingkirkan motif-motif pribadi mereka. Pribadi maksudnya media sebagai institusi dalam menyampaikan satu fakta tertentu. Batasnya sebetulnya adalah kepentingan publik, saya tadi katakan gitu. Jadi manakala ada satu kepentingan publik yang dicederai dan itu diduga dilakukan oleh satu pemerintahan tertentu atau kelompok tertentu, mereka harus menempatkan diri dalam posisi sebagai pihak yang sedapat mungkin netral dan objektif tentu saja. Nah, itu harus terbebas tuh kita dari pertemanan dan seterusnya gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau media itu menyadari perannya, dan yang kedua adalah media itu tidak bekerja berdasarkan performa orang per orang, misalnya pemretnya atau pemiliknya gitu, tapi performa kelompok. Sehingga kalau di Tempo masing-masing wartawan punya kenalan dan punya kedekatan kiri dan kanan gitu, tapi begitu kita harus menulis sesuatu, maka yang satu akan mengontrol yang lain. Kamu nggak bisa nih terlalu misalnya terlalu baik atau terlalu lunak begitu. Jadi ada proses itu. Jadi secara intrinsik kita menyadari bahwa kita nggak bisa ngebelain teman kita begitu, karena wartawan di depan meja kita akan mengatakan yang sebaliknya kalau kita terlalu lunak misalnya gitu. Nah, itu kan butuh satu mekanisme, Mas Amin. Begitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mas Amin, apa batasnya?
ya batasnya adalah kepentingan publik. Nah, itu contohnya banyak sekali ya. Contohnya banyak sekali gitu. Ya saya nggak mau ngambil contoh Jokowi atau siapa ya, Anies gitu ya. Yang semua itu adalah teman gitu, sangat baik hubungannya. Saya mau ngambil contoh yang agak ekstrim, yaitu Gus Dur. Gus Dur pada suatu masa di tahun 70-an adalah kolumnis Tempo yang rajin sekali, yang ya ini cerita sudah pernah saya sampaikan di forum yang lain, yang istrinya yaitu Ibu Nuriyah adalah karyawan atau bekerja di perusahaan anak perusahaannya Tempo yaitu majalah Zaman. Jadi di tahun 70-an. Kami punya majalah, sekarang udah mati itu majalahnya. Nah, Mbak Nuriyah itu kerja di situ. Dan Gus Dur itu mengantar dan menjemput di gedung yang sama. Jadi karena dia sering datang, ya akhirnya sama Mas Gunawan Muhammad dikasih kursi, dikasih meja, dikasih mesin tik, supaya sambil nunggu dia bisa nulis gitu. Itulah sebabnya maka Gus Dur menjadi sangat produktif menulis sebagai kolumnis Tempo pada periode itu. Dan itu bagus-bagus sekali kolom-kolomnya, sudah dibukukan bahkan. Nah, ketika Gus Dur menjadi presiden, tentu kami menghadapi beban moral karena presidennya adalah teman kita begitu. Nah, kita tahu bahwa kekuasaan itu tidak pernah imun dari kemungkinan salah atau potensi penyelewengan gitu. Bukan hanya karena secara individu dia manusia, tapi juga dia adalah politisi yang berada dalam sebuah konstelasi tertentu yang memungkinkan dia untuk sulit bergerak dari hal-hal yang barangkali menyimpang dari prinsip-prinsip publik gitu. Nah, ketika itu terjadi sama Gus Dur, ya tetap aja ditulis gitu. Tetap saja ditulis dengan sangat keras, Sehingga, tapi orang kayak Gus Dur kan sangat rileks, ya biarin aja, itu bagian dari kebebasan dan seterusnya. Jadi pernah satu masa itu ya hubungan itu ya agak panas dingin juga gitu. Meskipun setelah kemudian berakhir gitu Gus Dur dijatuhkan oleh parlemen itu ya kita ketawa-ketawa lagi gitu, mengenang apa yang sudah lewat gitu. Nah itu jadi kita sudah pernah melewati sebuah kondisi yang lebih buruk daripada yang barangkali sekarang gitu. SBY juga begitu, dan terutama yang terakhir adalah Jokowi. Saya berkecimpung langsung ya karena saya jadi Pemret itu 2013 sampai 2019, satu masa di mana Jokowi jadi presiden setahun setelah saya muncul. Jadi memang ya unik ya. Kan perkenalan kita dengan Jokowi ini kan jauh sebelum dia jadi presiden kan, ketika masih di Solo, ya kan, masih di Solo. Tempo adalah salah satu mungkin yang pertama media yang membawa Jokowi ke Jakarta, masuk ke dalam kancah media di Jakarta, karena kami memilih Jokowi sebagai salah satu wali kota terbaik waktu itu, 2007 saya kira, 2007 gitu, bersama yang lain-lain gitu. Jadi datang ke kantor, kita diskusi, pemotretan, dan muncul dalam cover story wali kota terbaik 2007 gitu. Jadi kita tuh udah dekat sekali begitu. Nah, ketika kemudian di 2014 pemilihan presiden, pemilahannya juga tidak kalah seru dibandingkan 2019. Saya kira Tempo beserta banyak media yang terbuka adalah Jakarta Post secara terbuka kan menunjukkan dukungan kepada Presiden Jokowi, kepada kandidat Presiden Jokowi, karena kita melihat bahwa Jokowi adalah orang baru, ya seperti yang sekarang bisa dikatakan oleh banyak orang, baru, bukan mewakili satu kekuatan politik tertentu, bukan militer, dan seterusnya, hal-hal yang opposite dari SBY gitu. SBY yang kaku dan militeristik, gesturnya, Jokowi begitu rileks, bisa belusukan, bisa ngobrol dengan orang di pinggir jalan gitu. Jadi semua orang jatuh cinta, gitu kan? Nah, saya kira Tempo sebagai media juga tidak bisa lari dari kenyataan itu, begitu. Tapi begitu Jokowi terpilih menjadi presiden, saya ingat betul, saya mau sharing aja. Ada satu pertemuan di restoran Kunstring di Jakarta. Waktu itu Jokowi sudah terpilih, tapi belum di-inaugurate, belum dilantik. Kita ketemu dengan beberapa wartawan. Dan di situ ada satu kesempatan yang saya sampaikan kepada Presiden, bahwa Pak Jokowi kalau dalam pemilu kemarin kami mendukung Bapak, ya bukan sekedar karena kita teman Pak gitu, tapi kami mencemaskan masa depan demokrasi Indonesia
jika Bapak kalah gitu. Maksud saya adalah kalau Pak Prabowo menang. Karena apa? Bukan karena macam-macam, tapi karena potret Prabowo, masa lalu Prabowo itu yang cukup mencemaskan gitu. Saya kira kita semua sudah tahu gitu. Tapi Pak, kalau Bapak nanti sudah dilantik, ya izinkan kami untuk kembali ke dalam hakikat kami sebagai wartawan, yaitu tukang kritik, Pak. Jadi ya mohon izin kami akan mengkritik, Pak, gitu. Dan Pak Jokowi itu jawab dengan sangat sincere begitu dan melegakan. Karena waktu itu saya baru pemret tuh. Saya tahu saya berhadapan sama problem besar nih dalam 5 tahun ke depan, yaitu menjaga independensi Tempo. Dan Pak Jokowi menjawab, iya Mas, enggak apa-apa Mas, dikritik aja yang keras. Saya diingatkan. Gitu loh. Wah, saya ngerasa, wah sudah nih, selesai nih urusan ini kan. Artinya saya bisa melakukan kritik, liputan, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Gitu. Nah, makanya semenjak itu kemudian Tempo mengambil posisi sebagai media yang oposisi pemerintah, karena itulah memang yang dibutuhkan demokrasi. Itu gitu, Mas. Di antara presiden dari sejak zaman oh iya Mas, oke. Itu Gimana, di antara Mas? presiden dari zaman Soeharto sampai zaman Jokowi yang paling baper siapa, Mas? Oh, Pak SBY itu baper loh. Pak SBY itu Sering baper. nelponin gitu. Ini kenapa saya di Enggak, nelpon tuh tidak. Jadi setelah periode reformasi itu kan saya kira para presiden menyadari bahwa media tuh udah nggak bisa kayak dulu lagi di telepon-telepon gitu ya. Tapi saya dengar dari pemret yang lama itu Mas Bambang Harimurti misalnya nggak ditegur, itu biasa tuh. Jadi dalam pertemuan misalnya nggak ditegur, ya karena kita bikin liputan gitu. Waktu itu saya masih ya salah satu redaktur pelaksana lah gitu, kita bikin liputan tentang keputusan pemerintah yang nampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan menaikkan harga BBM gitu. Nah, kita tulis proses politiknya dan kemudian covernya adalah Pak Pak SBY dengan satu banner di bawahnya itu selalu bimbang ya gitu, dengan S, B, dan Y yang dibesarkan hurufnya gitu. Jadi SBY itu kayak singkatan dari selalu bimbang ya gitu. Nah, saya dengar dari Mas Bambang Harimurti, waduh presiden agak ngambek nih gitu. Tapi ya udah 2 bulan 3 bulan kemudian baik lagi gitu. Gitu. Oke Mas, kita sekarang mencoba membahas sesuatu yang lebih umum, lebih besar ya. Jadi kalau Chomsky dalam salah satu bukunya itu Manufacturing Consent kan menganggap bahwa media dan juga sosial media itu bisa membuat konsen seluruh masyarakat yang secara nggak sadar terbentuk, tapi sebenarnya juga secara implisit sebenarnya sudah direncanakan gitu. Nah, menurut Mas Azul, seberapa besar bahaya manufacturing consent di masyarakat kita saat ini, di seluruh dunia lah intinya? Ya, artinya kalau kita bicara manufacturing consent itu artinya kan kita sedang bicara tentang satu agenda tertentu gitu ya, yang disiapkan oleh media gitulah ya, yang kemudian publik secara sadar ikut. Nah, pandangan ini saya tahu buku ini saya kira jadi sangat populer di tahun 80-an, mengasumsikan bahwa media itu atau komunitas media itu sebagai sebuah kesatuan yang vivid gitu, yang solid, pejal, yang tidak ada rongga di dalamnya gitu. Nah, kita tahu sekarang media itu bukan lagi seperti itu gitu. Jadi nggak tunggal, termasuk agendanya tidak tunggal. Dia bukan sesuatu yang pejal, dia ada rongga dan growong gitu di dalam entitas media itu, sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan atau ingin difabrikasi begitu kalau pakai bahasa yang lebih keras, itu nggak sepenuhnya bisa berhasil karena ada media dalam format atau bentuk yang lain gitu. Jadi pluralisme media itu menjadi sangat penting memang, dan saya kira itu terjadi di Indonesia. Betapapun kita melihat pluralisme media itu melahirkan media dengan mutu beragam, dari yang sangat baik menjadi sangat tidak baik, media dengan kepatuhan pada
kode etik yang beragam dari yang sangat patuh menjadi kepada sangat tidak patuh dan macam-macam. Tapi itu buruknya, tapi baiknya adalah tidak ada satu narasi tunggal di media di Indonesia. Itu Mas Amin. Oke. Terus kemudian ini kan akhir-akhir ini atau mungkin 10 tahun terakhir ya ada yang namanya sosial media ini juga cukup kuat apa namanya terutama dari Silicon Valley misalnya Facebook, Google itu penghasilannya dan kekayaannya udah melebihi negara dan sekarang eh, peran mereka juga bisa melebihi negara dalam banyak hal gitu. Apalagi kayak Facebook yang sudah ada 2 miliar penggunanya gitu kan kayak negara sendiri. Ya, Dan kemudian ada kekhawatiran ini ada yang namanya dataisme. Jadi nasionalisme dan sebagainya ini akan tergerus oleh yang namanya dataisme ini. Kalau ya. menurut Mas Azul, bagaimana mengatur atau apa ya? Atau menundukkan peran-peran entitas seperti Facebook dan Google yang terlalu kuat ini dalam kerangka demokrasi. Ya, eh, itu kan tidak bisa kita tidak bisa menghindari itu karena mereka punya algoritmanya, gitu ya. Di Indonesia ini juga jadi diskusi yang sangat serius, Mas Amin. Jadi Dewan Pers, di mana saya juga menjadi anggota sejak tahun 2019, itu menginisiasi satu desk khusus yang apa ya bertugas atau berperan mendiskusikan soal-soal media sustainability dan dalam komunitas pers. Lumayan aktif desk ini, terutama setelah kita diterjang sama pandemi gitu. Nah, desk ini misalnya mempersoalkan perihal masuknya media di Indonesia, terutama media online ke dalam algoritma itu, yang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau kita bicara secara jujur ya semua orang akan semua media online akan tunduk dengan algoritma itu. Sederhananya beginilah, ada yang disebut dengan apa namanya mesin pencari begitu ya. Mesin pencari itu dibikin dengan satu algoritma tertentu sehingga saya ingat dulu misalnya waktu rame-ramenya kasus pengeboman 9/11 gitu ya. Siapa ininya nih pelakunya nih yang tertembak 9/11? 9/11 apa namanya tokohnya nih jadi lupa saya. Osama bin Laden. Osama bin Laden, sorry. Hmm. Osama bin Laden begitu dulu waktu di periode itu eh, kami di Tempo menulisnya sebagai wordingnya adalah Usama bin Laden gitu. Usama bin Laden, tapi itu kan ditolak oleh mesin pencari gitu. Jadi kalau kita tulisnya Usama bin Laden, maka tulisan-tulisan Tempo nggak pernah bisa masuk dalam ranking atas di dalam mesin pencarian. Jadi harus dibikin Osama bin Laden kan dengan pronunciation barat kan. Nah ini kan contoh sederhana ya, ini contoh sangat sederhana. Sehingga akhirnya di judul kita mendua tuh, di judulnya kita taruh Osama bin Laden. Tapi di dalam tulisan kita bikin Usama bin Laden dengan penjelasan gitu, bin Laden gitu. Itu yang kayak begitu. Nah ini memang jadi tidak terhindarkan. Nah ada gagasan untuk melawan dalam tanda kutip melawan, tapi kita juga punya pengalaman di negara lain gitu. Misalnya kayak Jerman ya yang saya tahu itu juga melakukan perlawanan, tapi kemudian oleh mesin pencari seperti Google, Facebook itu kemudian malah mereka hilang di dalam pencarian itu. Berita-berita dari media-media yang melawan itu. Jadi memang harus cukup hati-hati. Nah, ada gagasan lain ini diinisiasi oleh pemerintah, tapi didiskusikan di dalam desk media sustainability adalah untuk membuat semacam Google-nya lagi versi Indonesia, gitu. Jadi ada satu diinisiasi oleh Telkom, saya kira BUMN besar. Tapi ini juga baru awal sekali sehingga kita belum terlalu yakin ini bisa efektif dalam waktu dekat, gitu Mas Amin. Jadi fenomena Google, Facebook yang menguasai percakapan, mendrive, bahkan mendikte media untuk menulis berita tertentu dan tidak berita tertentu dengan cara tertentu dan bukan cara yang lain adalah sebuah fenomena dunia. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi itu semua? Saya sebetulnya punya satu resep yang saya ini maksud saya Tempo ya, yang mungkin bisa dicontoh betapapun ini tidak gampang, yaitu mengubah model bisnis. Nah, model bisnis yang sekarang ini dilakukan oleh banyak media karena dianggap paling cepat mendatangkan untung
adalah model bisnis media gratis. Jadi semakin banyak orang yang membaca media itu, semakin banyak iklan masuk. Kira-kira gitulah ya. Nah, untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang membaca atau kerumunan sebanyak mungkin, media itu melakukan apapun termasuk membuat berita-berita yang mutunya tidak baik. Misalnya clickbait, itu yang sering sekali dikeluhkan kan. Berita-berita yang menipu, judul sama isinya berbeda, ya kan? Berita-berita yang dangkal, berita-berita artis gitu kan. Persoalan-persoalan gisel begitu, ya itu memang rame dan cepat mendatangkan kerumunan, tapi secara esensial kan nggak mendidik apa-apa pada publik. Nah, yang dilakukan Tempo, selain Tempo.co yang juga secara gratis, kita membuat satu mekanisme berbayar. Nah, kalau berbayar, sekecil apapun sumbangan publik kepada media, maka kita tidak masuk ke dalam logika mesin pencari gitu. Gitu. Jadi di Tempo ada Tempo.co yang merupakan gerbang untuk mengumpulkan orang, tapi tujuannya bukan semata-mata untuk mencapai kerumunan yang besar dan menghasilkan iklan, tapi di balik itu ada satu motif lain, yaitu gerbang ini mengkanalisasi orang untuk berlangganan. Gitu. Jadi begitu dia masuk Tempo.co, dia akan ditis dengan atau dirayu dengan berita-berita yang mungkin di permukaan supaya mereka masuk ke dalam berita yang lebih mendalam. Nah, kemudian mereka menjadi pelanggan. Nah, kalau mereka menjadi pelanggan, maka kita akan meninggalkan model bisnis yang lama dan kita bisa terbebas to some extent dari kewajiban untuk memenuhi logika mesin pencari itu. Apa hasilnya? Ya syukur ini sekarang, yaitu kami sudah mencapai jumlah pelanggan tertentu sehingga kami berani pelan-pelan meninggalkan versi cetak. Itu yang terjadi sama Koran Tempo. Jadi per 1 Januari kemarin, Koran Tempo tidak lagi terbit cetak. Gitu. Jadi kami sepenuhnya pindah ke digital. Mereka yang romantis pada kertas akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kami yang sudah dari 2017 bahkan sebelumnya memikirkan gimana caranya supaya kita bisa sepenuhnya digital, mengatakan bahwa ini alhamdulillah gitu. Karena langkah pindah ke digital itu kami lakukan setelah kami membaca data bahwa pelanggan berbayar Koran Tempo jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan pelanggan berbayar media cetak. Gitu. Jadi kita ngelihat trennya sudah sangat baik. Oh, kalau gitu udah kita bisa tinggalkan. Nah, kita tahu bahwa media cetak punya sejumlah kelemahan di samping romantisme para pembaca tadi ya soal kertas. Dengan cetak itu kita tidak environmental friendly karena kertas itu dari hutan, lalu tidak ada demokratisasi terhadap waktu terbit. Di Jakarta Anda bisa baca Koran Tempo jam 5 pagi, tapi di Papua Anda harus baca 2 hari kemudian. Gitu. Jadi terlambat. Atau di Aceh. Lalu ada juga demokratisasi harga. Di Jakarta Anda beli dengan Rp5.000, biaya kirim ke Papua bisa berkali-kali lipat. Gitu. Jadi sangat tidak demokratis. Dengan digitalisasi kami menerobos itu semua. Pembaca di Indonesia dan Mas Amin di Amerika bisa membaca pada detik yang sama isi Koran Tempo. Gitu. Jadi kita sangat happy dengan perkembangan ini. Ya, dan saya kira itu akan jauh lebih sukses lagi di masa mendatang karena kalau menilik dari kesuksesan New York Times misalnya, New York Times itu kalau nggak salah subscribernya yang bayar itu melebihi 100 juta. Jadi tiap bulannya itu uang yang masuk cukup besar. Iya, betul. Oke, terus kemudian Mas ini tentang tentang freedom of speech dan derivasinya. Kalau menurut Mas Azul di era yang sangat bebas ini, freedom of speech itu batasannya di mana? Ini kan selama ini orang-orang di Indonesia itu seperti semacam mengalami kebingungan. Mereka bebas berbicara, tapi kemudian bicara-bicara yang nggak jelas itu bisa dimasukin penjara, sedangkan bicara-bicara yang sebenarnya memang melanggar hukum kayak misalnya mengadvokasi pembunuhan dan sebagainya dibiarkan. Jadi kalau menurut Mas Azul batasan freedom of speech itu di mana? Baik sebagai media maupun sebagai warga negara. Ya, sebelum masuk ke freedom of speech, saya
jelasin dulu yang sebelahnya, yaitu freedom of the press ya. Kalau freedom of the press itu kebebasan yang bebas sepanjang ada batasannya. Saya selalu menganalogikannya itu seperti berjalan di antara dua dinding gitu, kayak koridor. Dinding satu adalah kebutuhan publik untuk tahu, dinding yang lain adalah etika. Gitu. Jadi kita boleh melakukan apa saja, kita boleh memberitakan apa saja, sepanjang itu memenuhi kebutuhan publik untuk tahu, tapi kita tidak bisa melakukan sebesar-besarnya atau sebebas-bebasnya karena di sisi lain ada etika. Jadi pintar-pintarlah si media itu bermain, gitu ya. Itu clear sekali kalau di freedom of the press gitu. Jadi misalnya gosip artis, kalau saya pribadi mengatakan enggak lah, itu enggak termasuk kepentingan publik lah gitu. Apa yang terjadi, apa yang rame si artis kawin cerai atau sebagainya, itu enggak ada kaitan sama publik sehingga dia tidak bisa masuk dalam dinding yang sebelah kiri gitu. Dinding yang kanan tadi ya harus konfirmasi, tidak menghakimi dan seterusnya. Nah, kalau kebebasan berbicara ini memang domainnya berbeda lagi. Saya pribadi menilai bahwa kebebasan berbicara itu harus dilindungi sampai satu batas tertentu yang gini, batasnya adalah manakala dia tidak mencederai orang di sampingnya atau publik yang lain gitu. Nah, mencederai ini memang bisa panjang juga definisinya. Kalau menyerang secara lisan gitu, secara verbal termasuk mencederai atau enggak gitu. Di dalam pembicaraan tentang freedom of expression atau freedom of speech, di dalamnya juga ada hate speech kan. Nah, ini yang juga jadi diskusi serius dan diskusi yang belum selesai. Kalau seseorang menyabarkan satu kebencian tertentu, apakah itu masih masuk dalam ranahnya kebebasan gitu. Saya ingat ada satu peneliti dari Hong Kong, Cherian George namanya, yang baru saja meluncurkan buku, baru saja ini kira-kira tahun lalu, luncurannya di Tempo, saya ingat betul, versi bahasa Indonesia bukunya, itu dia mengusulkan bahwa bukan hate speech yang harus diperangi, karena dalam menentukan hate speech, hate-nya itu bisa didefinisikan dari berbagai perspektif dan mengandung bias. Seseorang bisa mengatakan itu sebagai hate, orang yang lain bisa mengatakan itu bukan hate. Gitu. Jadi yang mana yang mesti dibatasi? Nah, Cherian George mengusulkan supaya yang dibatasi adalah hate speech atau pelintiran, ujaran pelintiran, bukan ujaran kebencian gitu. Jadi kalau kebencian itu tidak disertai dengan kebencian, dia katakan ya masih oke, gitu, masih bisa gitu. Tapi kalau sudah dipelintir, faktanya itu dimanipulasi, nah ini yang membatasi. Saya ya setuju ya sama Cherian George. Itu maksudnya perbedaannya di mana, Mas? Saya masih kurang jelas. Itu kalau misalnya kita antisemitik, itu termasuk di mana itu? Misalnya antisemit gitu ya. Terus ya mungkin kita bawa ke konteks Indonesia lah ya. Misalnya anti pemerintah, anti ras tertentu begitu. Dan dia katakan dengan argumentasi yang benar, dengan fakta-fakta yang tidak dipelintir, itu tidak bisa dikatakan, itu masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi, kira-kira gitu loh. Tapi kalau dia pelintir faktanya, dia sampaikan fakta yang salah, dia memfitnah, nah itu nggak bisa dilindungi tuh. Kira-kira gitu, Mas Alin. Oke. Terus ini kemudian kaitannya sama warga negara. Mungkinkah atau bisakah jika suatu saat nanti salah satu hak asasi manusia itu hak asasi untuk mendapatkan data imparsial. Jadi di tengah polarisasi yang sebegitu hebatnya ini, bisakah nanti suatu saat negara itu menjamin hak asasi data imparsial itu, kira-kira? Ya mestinya sih kalau ke depan kita mesti perjuangkan itu ya. Kita mesti perjuangkan itu. Undang-undang keterbukaan informasi publik kan sebetulnya memuat semangat itu gitu. Tapi dalam prakteknya enggak. Data tentang kematian Munir misalnya kan
sampai sekarang hilang tuh, dinyatakan nggak ada tuh. Gimana ceritanya Atau nggak ada? dibakar gedungnya. Atau nggak tahu lah kita nggak tahu tuh, sehingga Mbak Suci istrinya almarhum Munir tuh sampai ya teriak-teriak ya nggak ada ininya juga gitu. Nah, yang kayak begini dalam praktek memang masih terjadi gitu. Meskipun secara prinsip sebetulnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahkan ada organisasinya kan untuk menjaga itu. Organisasi negara, organisasi yang dibentuk oleh undang-undang. Gitu. Itu juga mestinya mengarah ke sana, Mas Amin. Atau ini kan kalau kita menganggap bahwa pers itu sebagai kekuatan demokrasi yang keempat di luar legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Bisakah misalnya pers ini juga digaji, bukan apa ya, dibiayai oleh negara? Tapi negara ya, bukan pemerintah. Sebetulnya nggak perlu juga ya kalau saya ya. Negara tuh sebenarnya punya organ untuk membiayai pers tanpa harus mengganggu independensi dari pers itu, yaitu lembaga-lembaga penyiaran publik. TVRI, RRI, itu mestinya seperti itu. Sama kayak kalau di Inggris BBC. BBC itu dibiayai oleh APBN. Gitu. Tapi dia punya independensi yang sangat kuat, sehingga siapapun Perdana Menterinya ya dikritik juga gitu dengan sangat keras, dan itu nggak ada persoalan gitu. Nah di Indonesia kan TVRI dan RRI belum menjadi lembaga penyiaran publik seperti yang saya maksud. Sebetulnya negara bisa berperan dalam mengembangkan media yang bagus gitu ya. Dalam masa pandemi di beberapa negara, saya harus sebut lagi Inggris misalnya, itu inisiatif untuk membiayai media itu datang dari DPR. Itu DPR-nya yang mengatakan bahwa kita harus support media karena kita butuh kontrol atas jalannya pemerintahan, dalam hal ini adalah jalannya proyek penanggulangan pandemi gitu. Nah, dalam konteks Indonesia itu berusaha dilakukan juga, tapi inisiatifnya datang dari media gitu. Minta kelonggaran pajak, kelonggaran macam-macam lah supaya si media ini bisa survive. Dan ini kemudian dipelintir lagi oleh residu-residu pemilu kemarin yang sebel sama media karena sering kritik pemerintah dengan mengatakan, oh kamu udah ngeritik tiap hari, sekarang kamu minta dibantu, kan gitu. Jadi ada argumentasi yang dipelesetkan lagi, yang bantu itu negara bos, bukan pemerintah gitu. Dan kritik media itu bukan karena kebencian kepada pemerintah, tapi karena media sayang sama pemerintah, yaitu meluruskan ketika dia menyeleweng atau menyimpang gitu. Jadi cara pendangnya juga harus diperbaiki. Tapi lebih dari itu Mas Amin, menurut saya yang paling penting adalah bukan membiayai, menurut saya, karena media punya berbagai cara untuk membiayai dirinya sendiri. Yang paling penting adalah menjamin iklim kebebasan. Nah ini yang paling penting menurut saya. Orang-orang di dalam pemerintahan menyadari bahwa media itu perlu untuk membuat jalannya pemerintahan ini stabil. Mereka tidak boleh imun terhadap kritik. Mereka harus terbuka, mereka harus menyampaikan informasi yang benar, nggak boleh baper. Itu menurut saya lebih penting. Juga kalau lihat dari fenomena sekarang, tidak membiarkan apalagi memelihara para pendengung yang mengganggu jalannya kerja jurnalistik begitu. Nah ini bisa panjang nih kita diskusi soal para pendengung ini, karena yang mereka lakukan ya kita bisa mengabaikan mereka atau tidak mendengarkan, tapi faktanya publik dipengaruhi atau terpengaruh terhadap mereka. Jadi ancaman terhadap kebebasan pers hari-hari ini bukanlah pemberedelan, karena tidak ada ruang buat pemberedelan secara hukum dan secara politik, juga secara sosial. Tapi yang terjadi adalah liputan media di counter dengan dengan cara yaitu memberikan narasi yang berbeda, tapi dengan argumentasi yang salah, dengan argumentasi yang salah, tapi didukung oleh sebanyak mungkin pendengung gitu. Dan jadi basisnya adalah kerumunan. Gitu. Nah, disitulah ada soal doxing, di situ ada praktek ad hominem, dan itu kita jalankan di media, kita alami di media selama ini, gitu Mas.
Oke, terus kita akan ini ya, bicara yang lebih filosofis. Kalau menurut Mas Azul sendiri, apakah kebenaran itu? Waduh, itu sesuatu yang sangat relatif ya. Kalau saya sih ngelihat ya, eh, kebenaran secara besar aja jadi relatif dan sangat dipengaruhi oleh. Jadi saya gini lah, saya menilainya kebenaran itu bukan sesuatu yang tanpa bias gitu. Hmm. Jadi karena dia bukan sesuatu yang tanpa bias, tidak pernah ada yang tunggal dalam kebenaran itu. Tidak pernah ada sesuatu yang pasti. Di dalamnya selalu ada ruang untuk salah, ruang untuk dikoreksi. Itu Hmm. apapun Mas Amin, apapun. Kebenaran jurnalistik, kebenaran hukum gitu. Sehingga sebetulnya manusia kan diberi akal dan diberi kesempatan untuk memperbaiki terus metodologi dalam mencari kebenaran dan metodologi dalam mendefinisikan kebenaran gitu. Bahkan agama gitu. Kalau saya lihat posting-postingnya Mas Amin kan sangat concern terhadap itu. Jadi tidak menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang tunggal dan pasti gitu. Itu Mas. Hmm. Berarti sebenarnya dalam hal ini metode ilmiah sains mendapatkan ini ya, mendapatkan busnya di sini bahwa segala sesuatu itu bisa dipertanyakan, segala sesuatu itu harus dibuktikan, dan apalagi media investigatif seperti Tempo ini sangat memenuhi unsur kalau Daniel Kahneman dalam bukunya itu Thinking Fast sama Thinking Slow. Ini kan thinking slow, rasional model investigatif seperti Tempo ini kan sangat diperlukan untuk apa ya? Untuk menghadapi era yang sangat pola sangat apa? Sangat bias antara yang mendukung ke sana sama yang mendukung ke sini. Nah, kira-kira kalau kalau kebenaran yang versi sains ini diungkapkan ke publik lebih banyak, kira-kira publik siap nggak, Mas? Kalau saya sih mengatakan harus ya, Hmm. harus siap nggak siap itu harus disampaikan gitu. Bukan tanpa resiko tentu saja, bukan tanpa resiko, terutama dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang menganggap itu bisa ditafsirkan sebagai label begitu, sesuatu yang mengganggu mereka gitu, bukan tanpa resiko. Tapi menurut saya publik harus secepatnya diajarkan untuk menerima kenyataan-kenyataan yang bisa dibuktikan secara sains, tapi pada saat yang sama juga bisa dibantah loh. Jadi Hmm. sekali lagi itu bukan kebenaran tunggal gitu. Jadi Hmm. apa berdiskusi tentang hal-hal yang sudah dipercaya benar itu menurut saya harus dimulai gitu. Dalam konteks agama ya misalnya kalau kita ngomongin soal dulu di tahun 80-an ada Cak Nur gitu yang terus mengganggu logika publik dengan tafsir-tafsir baru terhadap agama gitu ya. Hmm. Cak Nur tidak ada, kemudian muncul kelompok-kelompok yang lebih muda, ada Ulil, ada dan macam-macam gitu yang dalam satu wawancara misalnya dia mengatakan bahwa tantangan kami di generasi yang lebih muda lebih berat dibandingkan dulu zamannya Cak Nur karena di generasi yang sekarang itu pertanyaan-pertanyaan publik adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis Hmm. gitu. Hmm. Pakai jilbab wajib atau enggak, jilbabnya pendek atau panjang, puasanya jam berapa, sholat witir atau enggak, gitu. Hal-hal yang kayak begitu dan kami harus memberikan Terlalu detail. detail, memberikan penjelasan yang membuka cakrawala gitu. Tapi kemudian belakangan lagi meskipun tidak terlalu populer, kita menemukan orang seperti Munim Siri gitu. Tidak terlalu banyak dibahas karena dia ada di Amerika, tapi bukunya sudah banyak di Indonesia yang menggugat agama sejarah dan arkeologi misalnya gitu dan kajian tentang apa namanya kajian tentang perbandingan agama. Nah ini juga menurut saya sih harus ya harus ada keberanian lah untuk itu betapapun mungkin uh, hambatannya pasti tidak kecil. Hmm. Oke, terus untuk dari Tempo sendiri ada nggak Mas misalnya rencana untuk ada satu kolom kecil untuk science gitu. Jadi ada banyak hal yang sekarang ini menjadi hoax misalnya apa
ada yang bisa membelah bulan, terus ada yang apa namanya, eh, ada satu kota yang misalnya terlihat di angkasa yang bercahaya gitu-gitu. Ada nggak Mas, misalnya yang satu kolom yang ini menyebarkan sains gitu. Jadi masyarakat semakin lama semakin dewasa. Ada rubrik science ya di majalah Tempo ya. Tapi karena kita mingguan, kita mesti selektif banget gitu. Eh, tapi semangatnya saya kira sama, yaitu menyebarkan ilmu dalam perspektif yang lebih cerah gitu. Jadi ada temuan-temuan baru, fakta-fakta baru, itu akan dimunculkan. Tapi kalau yang Mas Amin sebut sebagai apa kayak hoaxbuster gitu ya, terhadap dalam dalam frame science belum ada gitu. Hoaxbuster itu dilakukan untuk berita-berita yang berkembang di masyarakat gitu, karena kita terlibat juga dalam berbagai proyek melawan hoax gitu. Jadi kalau ada satu informasi tertentu dipercaya, kita langsung cepat bikin dalam berbagai format, Instagram, story atau berita atau macam-macam yang menjernihkan, dan syukur itu dipercaya ya oleh publik ya. Jadi mereka nungguin ini kasus ini benar atau salah, dia tungguin tuh hasil liputan anti hoax itu gitu. Tapi kalau yang science spesifik belum ada, Mas. Hmm. Oke Mas, sekarang pertanyaan terakhir nih. Elon Musk itu bilang kalau artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sangat berbahaya dan bisa lebih berbahaya dari nuklir. Nah, ini Hmm. kan sekarang ini artificial intelligence sudah mulai masuk ke media juga. Dan Hmm. kalau media ini, kalau manufacturing consent zamannya Chomsky itu masih cuman ya apa, tidak masuk ke seluruh bagian manusia. Nah, ini kalau ditambah dengan AI, ini benar-benar bisa mengendalikan otak manusia. Kira-kira Hmm. apa yang bisa dilakukan oleh media dan juga negara dalam hal ini untuk apa ya, menghindari bahaya dari artificial intelligence ini di media dan di konsen masyarakat. Tentu saja lagi-lagi regulasi ya, regulasi. Tapi ya mengharapkan pemerintah membuat regulasi atas ancaman yang masih jauh di depan. Tentu saja kita seperti menggantang asap gitu kan. Ya eh, Pemerintah sekarang disibukkan oleh berbagai problem masa kini dan sekarang gitu. Sayangnya ya, bagaimana mendatangkan vaksin, bagaimana memvaksinasi, meyakinkan orang supaya mau divaksin dan sebagainya, itu peluang-peluang saat ini. Jadi saya kira masih terlalu jauh, dan saya tidak terlalu yakin juga ada orang yang khusus memikirkan seperti itu. Tapi saya sepakat bahwa artificial intelligence itu sampai tahap tertentu dia membantu, tapi pada satu titik yang lain barangkali dia bisa jadi ancaman. Nah, sekarang di Tempo misalnya, juga di banyak media itu masih dalam tahap mencari manfaat sebanyak-banyaknya dari hal ini gitu. Yang sederhana saja misalnya, di Tempo kami punya media berbayar, koran dan majalah. Kami sedang menyiapkan juga satu mekanisme di mana buat orang yang malas membaca, dia dibacain gitu. Si koran dan isi majalahnya itu dibacain. Sampai saat ini kita masih menugaskan satu orang untuk membacakan itu. Tapi rasanya untuk membacakan semua dalam waktu cepat, kita udah perlu satu aplikasi gitu. Nah, udah dapat nih aplikasinya dan tinggal finalisasi untuk bisa dijalankan dengan suara yang nggak ada bedanya sama suaranya saya bacain atau Mas Amin baca gitu. Suaranya tuh benar-benar sangat Mirip banget ya. human gitu, meskipun itu mesin gitu. Nah, mirip banget dengan intonasi yang sangat Indonesia begitu, bukan bukan kayak apa ya, kayak Google Drive gitu ya yang bahasanya bahasa sangat Kaku. barat gitu pronunciation-nya. Enggak, itu kaku gitu. Enggak, ini bagus banget gitu. Dan itu murah, murah, murah sekali gitu ternyata berlangganan aplikasi itu. Nah, yang begini-begini tentu di tahap yang kita apa namanya terbantu ya Mas Amin ya, terbantu. Juga saya kira juga sedang dikembangkan satu mesin pencari yang bagus atas arsip-arsip yang dimiliki Tempo selama ini. Itu Tempo merupakan pencatat sejarah Orde Baru karena kita terbit tahun 71 minus periode Bredel 94 sampai 98. Tapi di luar itu hampir semua peristiwa yang terjadi di masa Orde Baru itu tercatat lewat Tempo. Nah, ini yang belum dibikinkan mekanismenya. Nah, sekarang juga kita lagi kembangkan itu.
hingga kita punya Tempo bagian namanya Tempo Data Science untuk mengembangkan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi di Indonesia kita masih mencari hal-hal yang bermanfaat atau memanfaatkan semaksimal mungkin dari artificial intelligence gitu. Saya kira ke depan apa yang dikhawatirkan Mas Andin akan terjadi dan itu memang harus diantisipasi. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Azul atas waktunya. Terus terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Nanti juga akan disambungkan di YouTube dan di Spotify pembicaraan ini. Dan Mas Azul sampai jumpa di Amerika beberapa hari lagi. Terima kasih. Dan untuk semua Sampai makhluk jumpa Mas Amin. semesta, Thank you ya. semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih.